Halo guys, welcome back to my YouTube channel di Eros Edu Channel. Nah, hari ini kita mau bahas tentang tes wawasan kebangsaan atau yang sering disingkat dengan TWK. Nah, ini untuk teman-teman persiapkan di CPNS tahun 2026 ini nanti ya. Nah, di mana soal-soal yang akan saya paparkan ini itu keluar pada tahun 2024 kemarin. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Seorang warga menolak ditilang polisi dengan alasan bahwa banyak pejabat tinggi yang juga melanggar lalu lintas tetapi tidak ditindak. Ia merasa hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil. Dalam konteks negara hukum menurut Undang-Undang Dasar 1945, sikap yang benar adalah A. Menerima tilang karena setiap warga negara wajib taat hukum tanpa kecuali. B. Menolak tilang karena hukum diterapkan secara tidak adil. C. Membandingkan pelanggaran dirinya dengan pejabat yang lain agar mendapat keringanan. D. Membayar denda melalui cara informal agar masalah cepat selesai. E. Membiarkan proses hukum berjalan tanpa mempermasalahkan keadilan. Nah, teman-teman itu boleh pause dulu ya, kemudian menebak atau membuat jawabannya masing-masing. Oke, kalau sudah, silahkan di play kembali. Jawabannya adalah A. Menerima tilang karena setiap warga negara wajib taat hukum tanpa kecuali. Nah, sesuai dengan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang 1945, semua warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum. Nah, penjelasannya itu adalah menerima tilang karena setiap warga negara wajib taat hukum tanpa terkecuali ya. Nah, artinya setiap orang tanpa terkecuali, baik rakyat biasa maupun pejabat tinggi, harus taat pada hukum yang sama, meskipun pejabat tinggi mungkin melakukan pelanggaran. Nah, teman-teman nggak usah pusingkan di situ orang lain melakukan pelanggaran, tapi kita fokus terhadap apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita sikapi terhadap masalah yang ada di soal ya, dan tidak membenarkan pelanggaran dilakukan oleh warga negara lainnya. Tindakan yang benar adalah menerima tilang karena itu adalah konsekuensi dari pelanggaran yang telah dilakukan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Oke, next kita ke soal yang kedua. Baru-baru ini terjadi sebuah aksi demonstrasi menolak kebijakan pemerintah daerah. Sebagian massa menyampaikan pendapatnya dengan damai. Namun ada kelompok lain yang bertindak anarkis dengan merusak fasilitas publik seperti lampu lalu lintas, taman kota, dan bahkan melempari gedung pemerintahan. Akibatnya, aktivitas pelayanan publik terganggu. Harus lalu lintas macet, dan masyarakat umum yang tidak ikut aksi menjadi dirugikan karena haknya untuk mendapatkan lingkungan aman dan pelayanan publik yang lancar tidak terpenuhi. Sebagai warga negara yang memahami hak dan kewajiban, tindakan anarkis dalam demonstrasi tersebut bertentangan dengan nilai atau dengan prinsip A. Hak warga negara untuk berserikat dan berkumpul. B. Kebebasan berpendapat di muka umum. C. Kewajiban warga negara untuk menaati hukum dan menghormati orang lain. D. Kewajiban pemerintah untuk menjamin kebebasan berekspresi. E. Hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik. Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Iya, yang jawab C, selamat ya. Karena jawabannya adalah kewajiban warga negara untuk menaati hukum dan menghormati hak orang lain. Nah, ini sesuai dengan pasal 28J Undang-Undang Dasar 1945, kebebasan tiap orang dibatasi untuk menghormati hak orang lain serta tertib hukum ya teman-teman. Karena meskipun warga negara berhak mengemukakan pendapat, tindakan anarkis yang merusak fasilitas publik itu dapat mengganggu ketertiban masyarakat bertentangan dengan kewajiban menaati hukum. Nah, ini tadi sudah dijelaskan bahwa itu melanggar pasal 28J Undang-Undang 1945 ya. Oke, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang ketiga. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia yang tertulis pada lambang negara Indonesia, Garuda Pancasila. Frasa ini berasal dari bahasa Jawa kuno yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Diterjemahkan berkata,
Kata Bhinneka berarti beraneka ragam. Kata neka dalam bahasa Sanskerta berarti macam dan menjadi pembentuk kata aneka dalam bahasa Indonesia. Kata tunggal berarti satu, kata ika berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan beraneka satu itu, yang bermakna meskipun beraneka ragam, tetapi pada hakikatnya bangsa Indonesia tetap adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa, daerah, ras, suku, bangsa, agama, dan kepercayaan. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus kita terapkan dalam A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara. B. Kehidupan antara sesama masyarakat. C. Kehidupan dengan rekan sejawat. B. Hubungan antar rekan kerja. E. Hubungan dengan negara lain. Jawabannya apa kira-kira teman-teman? Iya, jawaban yang benar itu adalah A. Kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Nah, karena Bhinneka Tunggal Ika itu teman-teman menekankan bahwa meskipun Indonesia memiliki perbedaan suku, agama, budaya, kita tetap satu bangsa. Hal ini harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara inklusif ya. Menghargai perbedaan dalam keberagaman. Nah, mungkin teman-teman tadi ada yang nebak B, C, dan lain sebagainya. Ya, kita harus cari yang paling tepat di antara yang tepat ya teman-teman. Oke? Kita soal yang keempat. Belakangan ini, masyarakat merasa geram dengan perilaku sebagian oknum penjabat yang menggunakan sirine tutut di jalan raya untuk meminta prioritas. Padahal kondisi lalu lintas sedang padat dan tidak ada keadaan darurat. Tindakan tersebut membuat pengguna jalan lain terganggu, bahkan ada yang terpaksa berhenti mendadak. Dari sudut pandang pengalaman nilai Pancasila dan 4 pilar kebangsaan, sikap yang seharusnya ditunjukkan oleh seorang penjabat negara. Nah, kalian harus perhatikan teman-teman. Ini konteks soalnya itu ke siapa? Sikap masyarakatnya, sikap kitanya, atau sikap dari yang ada di soal itu, ya. Nah, di sini yang diminta di garis bawahnya adalah sikap yang harus sebenarnya ditunjukkan oleh seorang penjabat negara itu adalah A. Memanfaatkan fasilitas umum agar lebih cepat sampai ke tujuan demi kelancaran tugasnya. B. Memberi teladan dengan mematuhi aturan lalu lintas seperti warga negara lain. C. Menggunakan sirine hanya ketika merasa perlu, meskipun tidak darurat. D. Mengandalkan pengawalan agar masyarakat menghormati status penjabat. E. Menyalahkan masyarakat yang tidak memberi jalan sebagai bentuk ketidakpatuhan. Nah, di sini teman-teman itu harus sistem eliminasi ya. Jadi yang ngerasa udah pasti enggak itu langsung di skip aja. Misalnya kayak menyalahkan masyarakat, apalagi ini nggak mungkin dong ya. Sikap pejabat menyalahkan masyarakat begitu. Nah, oke. Mengandalkan pengawalan agar masyarakat menghormati. Nah, ini nggak mungkin kita memaksakan masyarakat untuk menghormati penjabat. Ya, itu juga melanggar etika. Oke, jadi jawabannya apa kira-kira teman-teman? Oke, jawabannya adalah yang B. Memberi teladan dengan mematuhi aturan lalu lintas seperti warga negara lain. Nah, teman-teman, kenapa jawabannya B? Itu pengamalan Pancasila terutama sila kelima itu adalah berisi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menuntut penjabat untuk berlaku adil dan memberi teladan dengan menaati aturan. Selain itu, sesuai prinsip Undang-Undang 1945, Pasal 27 ayat 1, setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Menggunakan sirine tanpa darurat melanggar semangat persatuan dan keadilan. Ya, gitu ya teman-teman ya. Jadi sikap yang harus diambil seorang penjabat itu adalah jawabannya yang B. Oke, next kita soal kelima. Kegiatan yang dapat diselenggarakan untuk mempertemukan beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia melalui bentuk pentas budaya dan seni adalah dengan garis bawah ya teman-teman, kegiatan yang dapat diselenggarakan untuk mempertemukan ya. Mempertemukan kata kuncinya. Kita lihat jawabannya. A. Melaksanakan konser musik secara rutin untuk dapat dinikmati oleh masyarakat. B. Pawai obor yang melibatkan siswa dan masyarakat umum secara menyeluruh.
C. Mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. D. Melakukan pameran fotografi dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. E. Menggiatkan pemeran edukasi di berbagai daerah untuk kemajuan daerah. Kira-kira jawabannya mana teman-teman? Ingat ya kata kuncinya, mempertemukan beberapa kebudayaan daerah yang ada di Indonesia. Jawabannya adalah yang C. Mengadakan kegiatan festival kebudayaan yang melibatkan elemen masyarakat. Oke, kenapa seperti itu teman-teman? Karena festival kebudayaan secara langsung menampilkan berbagai kesenian itu seperti tarian, pakaian adat, dan kuliner dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, festival itu juga cara yang tepat untuk mempertemukan keberagaman kebudayaan daerah dan mempromosikan keberagaman budaya. Nah, kira-kira kenapa tidak A? A itu salah karena meskipun konser musik adalah kegiatan budaya, ini tidak mencakup beragam budaya dari berbagai daerah seperti yang dimaksud dalam soal itu. Nah, konser musik hanya menunjukkan satu elemen budaya, misalnya musik, bukan seluruh kebudayaan. Nah, kemudian kalau yang B, pawai obor. Nah, pawai obor itu bisa menjadi simbol atau bagian dari acara tetap secara langsung. Nah, berfokus pada pentas budaya dan seni dan melibatkan berbagai kebudayaan daerah. Nah, dia nggak langsung gitu ya. Kemudian kalau yang D, kenapa nggak yang D? Nah, kenapa yang nggak D itu? Meskipun pameran fotografi biasanya menampilkan keindahan budaya, ini tidak secara langsung juga menyajikan seni, gitu ya. Jadi dia hanya menampilkan foto-foto aja secara visual, jadi nggak langsung kita lihat gitu. Kemudian kenapa nggak E? Nah, pameran edukasi lebih berfokus pada penyuluhan dan pengetahuan, bukan pada pentas budaya dan seni yang melibatkan langsung keragaman budaya daerah. Gitu ya teman-teman. Nah, oke kita masuk soal ke-6. Di bawah ini merupakan contoh sikap integritas yang ditunjukkan Raden Ajeng Kartini sebagai tokoh pergerakan manusia Indonesia yang berjuang A. Dengan kegigihan melalui bidang kesehatan dan pendidikan. B. Tanpa letih untuk gemar membaca setiap saat. C. Mencetuskan kata mutiara habis gelap terbitlah terang. D. Pantang menyerah untuk memajukan kaum wanita. E. Berkomitmen dalam memajukan bidang sosial dan ekonomi. Nah, teman-teman harus tahu ya, kata kunci dari soalnya ini apa? Yaitu sebagai tokoh pergerakan nasional Indonesia yang berjuang untuk apa? Nah, kira-kira jawabannya apa teman-teman? Jawabannya itu adalah D. Pantang menyerah untuk memajukan kaum wanita. Nah, inilah esensi perjuangan Raden Ajeng Kartini, di mana beliau memperjuangkan hak-hak perempuan khususnya dalam bidang pendidikan dan kesetaraan meski menghadapi tekanan budaya feodal dan kolonial saat itu. Nah, sikap pantang menyerah ibu kita ini menunjukkan integritas karena ia konsisten antara gagasan, cita-cita, dan tindakannya. Jadi, di sini integritas itu adalah memperjuangkan, nggak menyerah gitu ya teman-teman. Nggak menyerah dengan keadaan. Oke, kita bahas. Kenapa nggak A dengan kegigihan melalui bidang kesehatan dan pendidikan? Nah, kurang tepat ya teman-teman, karena perjuangan Kartini itu bukan berfokus pada kesehatan, melainkan kuat pada pendidikan dan emansipasi wanita. Nah, kemudian kalau B itu tanpa letih untuk gemar membaca setiap saat. Ini menunjukkan kecerdasan dan rasa ingin tahu ya, tapi bukan sikap integritas. Kemudian membaca adalah kebiasaan pribadi, bukan wujud perjuangan sosial. Nah, kemudian C, mencetuskan kata mutiara. Iya, memang Raden Ajeng Kartini mencetuskan habis gelap terbitlah terang yang kita masih kenal sampai saat ini. Itu adalah karya dan inspirasi ya, teman-teman. Bukan sikap integritas. Jangan ditanya ini, ingat sikap integritas ya. Jadi sikap.
apa yang dilakukan, apa yang diperjuangkan gitu. Nah, kemudian kalau untuk E itu berkomitmen dalam memajukan bidang sosial ekonomi, kurang tepat ya teman-teman, karena fokus perjuangan Kartini itu lebih ke pendidikan tadi ya, seperti yang nomor A dan emansipasi wanita, bukan aspek ekonomi. Jadi teman-teman jangan terkecoh, oh bidang sosial. Nah, lihat lagi teman pasangannya, jangan terkecoh ya. Jadi RA Kartini itu bukan memperjuangkan ekonomi. Oke, mungkin kalau bidang sosial oke dalam hal wanita, tapi temennya ini harus teman-teman perhatikan gitu ya. Nah, jadi jawaban yang tepat itu adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang ke-7. Seorang ASN menerima email yang berisi tawaran hadiah besar dengan syarat harus mengisi data pribadi dan password akun resmi kantornya. ASN tersebut curiga, lalu melaporkan email itu kepada tim IT karena khawatir merupakan upaya pencurian data. Nah, kira-kira sikap ASN tersebut menunjukkan apa? Nah, kita harus garis bawain dulu nih teman-teman. Sikapnya apa? Dia melapor kepada tim IT karena khawatir merupakan upaya dari pencurian data. Nah, ini udah mirip banget ya sama TKP teman-teman. Tapi kalau TKP tadi kita pilih masih ada poin nih. Kalau ini kalau TWK ya kalau salah poinnya langsung nol nih. Jadi kira-kira sikap ASN tersebut menunjukkan sikap apa nih teman-teman? A. Pengamalan literasi digital melalui kewaspadaan terhadap upaya penipuan online atau phishing. B. Tindakan menghindari penggunaan media digital untuk mencegah resiko penyalahgunaan. C. Perwujudan keterbukaan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang 1945. D. Implementasi hak warga negara dalam memanfaatkan teknologi digital secara bebas. E. Sikap skeptis yang berlebihan hingga membatasi urusan informasi di lingkungan kerja. Ayo teman-teman jawab dulu, kira-kira jawabannya apa? Oke, jawabannya itu adalah pengamalan literasi digital melalui kewaspadaan terhadap upaya penipuan online ya teman-teman. Nah, kata kuncinya itu adalah curiga. Dia mulai curiga nih, akan ada pencurian data. Kemudian melapor ke tim IT, kemudian menunjukkan literasi digital, melek akan keamanan, takut kebocoran data kayak gitu ya. Nah, jadi benar karena ASN tersebut menunjukkan kewaspadaan terhadap upaya penipuan online yang biasa itu disebut dengan phishing ini tadi ya teman-teman, di mana penipu meminta informasi pribadi. Nah, teman-teman kalau ada soal yang seperti ini, kalian itu harus melek terhadap literasi digital ya teman-teman. Jadi soal-soal TWK ini kalau misalnya berbaur IT begini, kalian harus pro terhadap literasi digital gitu ya. Oke. Kenapa tidak menghindari penggunaan media? Ini salah ya. Menghindari penggunaan media digital bukan solusi yang tepat. Literasi digital justru mengajarkan cara memanfaatkan teknologi dengan sebijak-bijaknya gitu ya. Kemudian kenapa nggak C, perwujudan keterbukaan informasi? Nah, ini kurang tepat ataupun bisa dibilang salah karena meskipun ASN tersebut melaporkan email tersebut, untuk mencegah resiko ini lebih mengarah pada keamanan data pribadi dan bukan keterbukaan informasi publik yang terkait dengan hak akses informasi. Kemudian kenapa nggak D? Itu ya meskipun ASN itu memanfaatkan teknologi digital nih ya, dia memanfaatkan teknologi digital, tapi fokus soal ini itu adalah keamanan data pribadi. Hak untuk menggunakan teknologi tidak berarti melanggar atau tidak berhati-hati terhadap potensi ancaman di dunia maya. Kemudian, sikap skeptis yang berlebihan. Nah, sesuatu yang berlebihan juga enggak benar ya teman-teman. Meskipun ASN ini waspada terhadap ancaman, ini bukan skeptis berlebihan. Ia justru melakukan tindakan yang tepat dengan melaporkan potensi ancaman tersebut gitu ya. Ke bidang IT, nggak melapor ke polisi kayak gitu teman-teman ya. Oke. Nah, untuk latihan soal ke-8 ini itu adalah soal latihan. Teman-teman coba jawab. Kira-kira jawabannya apa? Silahkan tulis di kolom komentar. Oke, teman-teman. Sampai jumpa di TWK selanjutnya. Kiranya teman-teman terus semangat belajar untuk mempersiapkan dirinya menghadapi CPNS 2026 nanti. See you!